إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, melalui mimbar Jumat ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing. Seluruh para nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya yang pasti dikabulkan Allah. Semuanya. Kecuali Rasulullah. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasul, untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wahia na'ilatun insyaallah, dan umatku akan mendapatkan syafaatku insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Jadi kita ini disayang sama Nabi. Saking sayangnya Nabi kepada kita sampai doa yang pasti belum dipanjatkan kepada Allah untuk memberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Rasulullah juga berkata, "Khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah." Aku diberi dua pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Seakan Allah mengatakan, "Ya Muhammad, kamu pilih mana? Separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Kamu pilih mana?" Kata Rasul, "Fakhtartu syafa'ah." Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa wa aksar. Karena syafaat itu lebih umum, lebih luas jangkauannya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ataruna halil muttaqin?" Hei para sahabatku, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? La, tidak. Balil mudnibin al-mutalawwisin al-khatta'in. Justru syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berlumuran dengan kesalahan dan kealpaan. Subhanallah. Alangkah nikmatnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelaku dosa pun dijamin mendapatkan syafaatnya. Akan tetapi ikhwatal iman, syafaat itu tidak gratis. Seandainya syafaat itu gratis begitu saja, enak kita. Gak usah sholat, zina, judi, minuman keras, na'udzubillah min dzalik. Syarat syafaat itu berlaku. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, gak akan terjadi syafaat itu. Maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Dan sebelum saya lanjutkan apa syarat syafaat, kita harus tahu apa itu syafaat. Syafaat adalah
tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan untuk orang lain. Jadi syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka atau memasukkan umatnya ke dalam surga. Jadi penolong yang sejati bukan Rasul. Penolong sejati tetap Allah. Jadi jangan Anda memaknai syafaat itu ada umat Nabi kecemplung di neraka terus diangkat oleh Nabi. Lah, bukan begitu. Syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya atau memasukkannya ke surga. Bisa ditolak, bisa diiyakan. Tapi Nabi memohon kepada Allah. Sehingga penolong yang sejati tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syarat yang harus kita lakukan agar syafaat itu terpenuhi? Perhatikan syarat-syaratnya. Syarat idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin oleh Allah. Kalau yang memberi syafaat gak dapat izin, tidak akan pernah terjadi syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali harus dapat izin Allah. Harus diizini dulu yang memberi syafaat. Dalam hadis yang panjang sekali diriwayatkan Imam Bukhari, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, manusia ketakutan, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, ketakutan manusia. Di antara prahara pada hari di antara prahara yang terjadi pada saat itu adalah manusia kebingungan. Mereka mencari-cari siapa yang akan bisa memberi syafaat. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam, isfa'lana ila rabbika. Berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Orang jahat, orang bejat, orang rusak, ketakutan semuanya. Mencari Nabi Adam. Memohon syafaat Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, tidak bisa. Wallahi, al-yaum inna rabbi qad ghadiba ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wa ba'dahu. Tidak bisa aku nolong kalian. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu dilarang dari pohon. Tapi aku mendatangi dan aku melanggar perintah Allah. Idhabu ila Nuh. Pergilah menuju Nabi Nuh. Maka orang-orang yang berangkat menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berikan pertolonganmu, berikan syafaatmu. Nabi Nuh mengucapkan perkataan yang sama. Inna Rabbi al-yawm ghadiba Rabbi ghadaban. Pada hari Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Tidak bisa aku nolong kalian. Karena aku dulu pernah berdoa sehingga umatku dibinasakan Allah. Idhabu ila Ibrahim. Mereka berangkat menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Ibrahim pun menjawab yang sama, gak bisa. Nafsi, jiwaku. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku gak bisa nolong kalian, karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa. Berangkatlah mereka menuju Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, tidak bisa, karena aku dulu pernah membunuh nyawa. Idhabu ila Isa. Maka mereka berangkat menuju Nabi Isa alaihissalam. Sama Nabi Isa pun tidak bisa nolong. Dan Nabi Isa mengatakan pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku takut, aku tidak bisa nolong kalian. Idhabu ila Muhammad. Pergilah menuju Nabi Muhammad. Maka orang-orang itu datang ke Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW, Muhammad SAW sujud di bawah arsy. Rasulullah sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan, ya Muhammad, irfa ra'saka, is'al tu'ta, isfa tushaffa. Hei Muhammad, angkat kepalamu, mintalah aku kabulkan permohonanmu, berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Baru Nabi mengatakan, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Disimpan doa itu untuk kita ya jemaah. Rasulullah simpan doa pamungkasnya untuk kebaikan kita pada hari kiamat. Satu, yang memberi syafaat harus dapat izin. Dan alhamdulillah Rasulullah dapat izin. Tapi masalahnya adalah syarat yang kedua. Apa syarat syafaat yang nomor 2? Ridallah lil masyfu'. Orang yang akan diberi syafaat harus diridai Allah. Naam, sahih, benar, Rasulullah dapat izin. Tapi masalahnya, apakah orang yang akan diberi syafaat diridai Allah atau tidak?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka enggak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah. Jadi syarat yang kedua, orang yang akan diberi syafaat harus diridhoi Allah. Dan orang tidak akan diridhoi Allah kecuali satu, dia harus ahli tauhid. Orang yang enggak ahli tauhid tidak mungkin dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nggak bisa dapat syafaat Nabi. Padahal ini termasuk orang yang paling berjasa kepada Nabi. Kalau merawat anak yatim, pahalanya luar biasa. Lalu bagaimana merawat anak yatim yang jadi Nabi nanti? Tapi nggak bermanfaat tanpa tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wahyana ilatun, insya Allah umatku akan mendapatkan syafaat itu." Siapa itu? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yaitu umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Maka kalau ingin dapat syafaat, kita harus pegang tauhid kita. Tidak boleh pakai jimat, tidak boleh mendatangi tempat-tempat keramat, tidak boleh percaya kelene, tidak boleh percaya dukun, tidak mendatangi tukang sihir. Yakinlah hanya Allah tempat kita bergantung. Kalau ingin dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau ingin diridai Allah, harus menjadi ahlus sunnah. Harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Nanti pada hari kiamat ketika manusia kepanasan, ketakutan, seluruh umat Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaga Rasulullah. Ana faratukum fil haid. Aku dahulu masuk dan Rasulullah melihat kejadian itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ai Rabbi, ashabi, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, biarkan masuk ya Allah." Tapi dikatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, innaka la tadri ahdatsu ba'daka." Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggal dirimu. Kamu enggak tahu apa yang dibikin-bikin mereka yang tidak pernah kamu contohkan terus diada-adakan. Mereka enggak bisa. Suhkon liman baddala. Enggak bisa karena mengganti ajarannya Nabi. Enggak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jum'ah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan apa yang disampaikan di khutbah yang pertama. Bahwa kita umatnya Nabi mendapatkan jaminan syafaat dari beliau. Pertolongan pada hari kiamat. Tapi pertolongan itu tidak gratis. Harus kita penuhi syaratnya. Dan syarat yang pertama adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah. Kita harus mentauhidkan Allah. Karena kalau kita melakukan kesyirikan Rasulullah. Karena Allah sudah berikrar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah senantiasa berittiba, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan menjauhi apa yang tidak diajarkan Rasulullah dalam beragama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak di atas perintah Nabi, aturan Nabi, maka tertolak. Maka mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan menauhidkan Allah dan berittiba kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين انصرهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة